Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan membahas terkait gimana perasaan kamu dulu, Aquarius, terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya bottom of the deck-nya Five of Cups. Kita punya The World. Kita punya Page of Wands. Dan kita punya kartu The Empress gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aquarius, gimana sih perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya? Sejauh kamu menonton video ini. Aku melihat kamu lagi banyak rasa kecewa. Kamu lagi banyak rasa sedih, kecewa, capek atas kondisi hubungan. Capek atas perasaan kamu yang terus sedih, yang terus down terhadap dia, terhadap hubungan kalian gitu ya. Banyak sekali rasa kecewa, rasa lelah gitu ya. Apa sih penyebab dari rasa kecewa ini? Apa sih penyebab dari rasa lelah ini gitu ya? Ada permasalahan-permasalahan, possible permasalahan dari yang sebelumnya telah terjadi antara sudah selesai atau belum selesai dan masih terbawa sampai sekarang ini gitu ya. Jadi ada permasalahan nih gitu ya. Misalnya permasalahan dari minggu lalu gitu ya. Misalnya udah selesai, tapi kamu masih kesal, masih kecewa, masih terbawa sampai sekarang ini. Atau belum selesai permasalahannya, dan karena belum selesai, belum ada penyelesaiannya, belum ada kejelasannya, belum ada solusinya, masih kebawa sampai sekarang ini, masih keinget gitu loh. Nah, ada permasalahan di sana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara rasa sayang atau rasa cinta, apakah masih ada? Iya, masih ada. Walaupun ada rasa kecewa, tapi perasaan cintanya masih ada. Kita punya kartu The World dan kita punya kartu The Empress gitu ya. Dimana sebenarnya perasaan cintanya masih ada, rasa nyamannya masih ada. Cuman memang sejauh ini dibandingkan perasaan cintanya, lebih besar perasaan kecewanya, lebih besar perasaan sedihnya, lelahnya gitu ya. Kalau aku persentasekan, kalau aku angkakan, ibaratnya 60% sekarang perasaan kamu tuh kecewa, 60% kecewa. 40%-nya kebahagiaan, kenyamanan gitu ya. Overall sebenarnya masih, cuman emang lebih dominan oleh perasaan kecewa sekarang ini gitu ya. Tapi walaupun kecewanya lebih besar, tapi baik lagi perasaannya masih ada. Sehingga aku melihat dari sisi kamu, walaupun kecewanya lebih besar, lebih berat gitu ya, tapi kamu masih membiarkan hubungan untuk mengalir. Masih berusaha membiarkan perasaan kamu untuk go on gitu. Karena apapun yang menjadi permasalahan kalian gitu ya, apapun yang menjadi permasalahan kalian, aku melihat um, memang rumit banget. Memang tidak dapat dibilang sepele. Apapun permasalahannya sepertinya memang rumit di sini gitu ya, memang cukup rumit gitu. Tapi sejauh ini kamu, Aquarius, masih mau mencari solusinya, masih mau mengupayakan pembenahan, masih mau mengupayakan perbaikan kondisi hubungan gitu ya. Nah, secara lebih spesifik, aku mendapat beberapa skenario permasalahan yang possible terjadi di dalam hubungan kalian gitu ya. Ada beberapa.
pastinya tidak akan resonate untuk semuanya, baik lagi di general reading gitu ya, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan gitu ya. So, yang pertama, tadi kan aku sempat bilang permasalahan itu seputar permasalahan yang telah terjadi sebelumnya gitu, yang masih terbawa sampai sekarang ini. Antara sudah selesai ataupun belum selesai tapi masih terbawa sampai sekarang ini gitu ya. Itu permasalahan pertama. Kalau kamu nggak resonate di sana, possible permasalahannya di sini adalah terkait LDR gitu, karena kita punya kartu The World gitu. LDR yang cukup jauh gitu ya. Bisa luar negeri gitu ya, bisa beda negara, ataupun kalau beda kota juga ada termasuk jauh gitu ya, tapi ada LDR di sini, ada LDR. Nah, lalu kalau kamu tidak resonate dengan LDR, aku melihat possible ada keterkaitan dengan pihak ketiga, atau ada pria lain atau perempuan lain gitu ya yang terjadi di dalam hubungan kalian. Karena kita punya kartu The World dan The Empress gitu, dua kartu ini muncul, lalu aku langsung dapat intuitive message, possible ada orang ketiga di dalam hubungan beberapa dari kalian. Balik lagi, tidak akan untuk semuanya karena ini general reading. Energi yang terambil adalah energi kolektif gitu ya. Untuk beberapa dari kalian sepertinya ada 2 orang gitu di sini, antara kamu yang dealing dengan 2 orang atau dia yang dealing dengan 2 orang gitu ya. Kalau kamu tidak resonate dengan permasalahan dari yang sebelumnya terbawa sampai sekarang ini, juga tidak resonate dengan LDR, tidak resonate dengan pihak ketiga, possible aku tadi mendengar kata kehamilan gitu. Jadi untuk kamu yang sudah menikah gitu ya, untuk kamu yang sudah menikah, possible kamu menginginkan kehamilan, tapi sampai sekarang ini kehamilan ini nggak kunjung-kunjung terjadi gitu, dan itu cukup bikin sedih gitu. Nah, itu bikin kamu sedih karena kehamilan ini nggak terjadi. Kamu udah mengharapkan adanya kehamilan, adanya anak untuk hubungan kalian, untuk pernikahan kalian, untuk keluarga atau rumah tangga kalian. Tapi sayangnya sampai sekarang ini kehamilan ini belum terjadi gitu ya. Untuk sebagian kecil dari kalian permasalahannya seputar di sana gitu ya. Atau kalau memang ada terkait, kalau kehamilan ini adalah untuk kamu yang masih belum menikah, possible ada yang hamil di luar nikah di sini gitu ya. Something about kehamilan gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, kamu menginginkan kehamilan. Yang sayangnya sampai sekarang ini belum terjadi, belum kamu dapatkan. Kalau kamu belum menikah, terlepas dari single kah atau terlepas dari masih berpacaran kah, tapi possible ada yang hamil di luar nikah, sehingga menimbulkan kesedihan, kekecewaan, hal-hal di luar ekspektasi gitu. Baik lagi, aku tidak menghakimi apapun permasalahannya, apapun kondisinya gitu ya, apapun ceritanya, dikarenakan aku hanya manusia biasa gitu ya. Bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi gitu ya, bukan tempat aku, bukan hak aku menghakimi siapapun gitu ya. Ini ada piring di sini ya. Oke, dikesampingkan dulu biar bagus. Oke. Baik lagi, bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi siapapun atau menghakimi apapun karena aku masih manusia. Tuhan aja nggak pernah menghakimi aku, jadi aku nggak boleh menghakimi siapapun. Begitu juga dengan kalian, gitu ya. Jadikan pelajaran. Jangan pernah menghakimi permasalahan atau cerita orang, kisah orang, apapun itu, gitu ya. Kita nggak pernah berjalan di sepatu orang, gitu ya. Jadi jangan menghakimi, gitu ya. Oke. So, aku bakal lanjut ke poin selanjutnya terkait perasaan si doi terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Aquarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. Kita punya bottom of the deck King of Pentacles. Kita juga punya The Star. Kita punya Three of Cups.
dan kita punya King of Swords gitu ya. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Aquarius, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebenarnya dia masih mempunyai perasaan cinta terhadap kamu. Dia masih mempunyai perasaan sayang dan cinta terhadap kamu, di mana dia masih mempunyai harapan. Dia masih mempunyai keinginan yang sangat besar agar hubungan kalian bisa ada perkembangan, bisa langgeng, bisa terus mengalir, bisa terus diperjuangkan dan dijalankan. Kalau ada masalah, dia mau agar hubungan kalian bisa dicari penyelesaiannya, solusinya gitu. Semata-mata karena dia sangat sayang, dia sangat mempunyai harapan besar untuk hubungan kalian gitu ya. Dia mau agar ada rekonsiliasi. Jadi possible beberapa dari kalian sekarang sedang putus gitu ya, atau sedang jeda, tidak berkomunikasi gitu ya. Tapi intinya dia menginginkan berhubungan kembali, ataupun kalau masih berhubungan, masih berpacaran, masih dalam satu status yang resmi, masih berkomunikasi, tapi karena hubungan sedang nggak baik-baik aja, dia mau agar hubungan bisa kembali baik lagi, bisa fun, bisa enjoy, bisa santai gitu ya, minim beban pikiran ataupun beban emosional, minim masalah, dia mau itu, dia mau semua yang terbaik untuk hubungan kalian gitu. Tapi balik lagi, Three of Cups ini adalah kartu pihak ketiga, hubungan ketiga gitu ya. Jadi apapun permasalahannya gitu ya, pada akhirnya sepertinya bukan masalah yang sepele gitu, karena kartu The Star ini tuh kartu solusi gitu, kartu solusi. Nah, solusi kan dicari kalau ada masalah gitu kan. Nah, The Star ini merepresentasikan permasalahan yang ada juga permasalahan yang bukanlah sepele, bukan permasalahan yang mudah gitu. Dan tadi kita punya Page of Wands gitu. Jadi apapun yang menjadi masalah di dalam hubungan kalian sekarang ini, sejauh ini aku bisa bilang sepertinya memang tidak semudah itu. Bukanlah permasalahan sepele gitu ya. Sehingga walaupun dia mempunyai perasaan yang masih besar terhadap kamu, walaupun dia mempunyai ekspektasi yang besar untuk hubungan kalian, tapi karena kondisinya sulit, kondisinya sedang tidak mudah gitu, pada akhirnya dia memilih untuk pelan-pelan aja, dia memilih untuk berlaku sebagaimana mestinya. Dia memilih untuk berlaku apa yang dia rasa tepat untuk dilakukan. Contohnya, misalnya sekarang ini dia ngerasa, oke, kayaknya sekarang sikonnya lagi nggak bagus ya kalau aku sama Aquarius berhubungan secara intens atau berkomunikasi secara intens, ya udahlah dibatasin aja dulu lah atau nggak usah ngomong sama sekali. Nah, dia berpikir seperti itu. Ketika dia merasa sikonnya kurang tepat untuk ngobrol, ya dia nggak akan ngobrol atau dia batasin ngobrolnya. Tapi ketika dia merasa sikonnya tepat atau sesuai untuk kalian bisa ngobrol secara intens, secara heart to heart, untuk mencari penyelesaian dari permasalahan kalian, maka dia akan lakukan gitu. Dia akan melakukan apa yang dia rasa tepat at the moment gitu ya. Karena kita punya kartu King of Pentacles dan King of Swords yang berbicara tentang be present gitu, be present. Dalam artian, sekarang dia ngerasa bisa lakuin apa ya dia lakuin gitu. Dia nggak memaksakan apa yang dia rasa nggak tepat gitu. Jadi misalnya ngerasa sekarang nggak tepat nih untuk ngobrol, ya dia nggak akan paksakan daripada memperparah kondisi secara dia masih mempunyai ekspektasi gitu. Dia masih mempunyai harapan untuk perkembangan hubungan kalian gitu ya. Nah, kita punya kartu Two of Cups di sini, jadi possible emang ada hubungan pihak ketiga yang terlibat di antara kalian gitu ya. Hubungan pihak ketiga itu biasa ada keterkaitannya tidak hanya dengan perempuan lain atau pria lain, tapi misalnya ada keterkaitan orang tua gitu ya, atau misalnya um, terlalu mendengar teman dan lain-lain. Tapi untuk kalian Aquarius, kebanyakan hubungan pihak ketiga ini dalam artian memang ada perempuan lain atau pria lain dalam aspek percintaan. Seperti aku bilang tadi, misalnya dia dealing dengan orang lain selain kamu, atau kamu yang dealing dengan orang lain selain dia gitu ya. Ada permasalahan di sana. Selain itu, kenapa readingan ini seperti yang erat dengan pihak ketiga? Karena kita punya dua kartu king gitu ya, dua kartu pria gitu ya. Terlepas dari gendernya apa, tapi ada dua orang di sini. Artinya memang melambangkan dua orang gitu. Dan kita juga tadi punya the world dan the empress gitu, dua orang juga. The world enggak semerta-merta berbicara tentang orang, tapi ketika ini keluar, aku langsung dapat intuitive message kalau possible ada orang ketiga di sini gitu ya. Balik lagi, aku intuitive tarot reader gitu. Seorang intuitive tarot reader itu nggak selalu membaca kartu tarot secara makna baku atau makna teoritisnya. Aku
membaca secara intuitif. Aku sering mendapat channel messages gitu ya. Aku juga kadang dengar kata-kata gitu, merasakan energi gitu ya. Oke, dan juga permasalahan lainnya, skenario permasalahan lainnya pasti boleh aku melihat ini untuk beberapa dari kalian ini adalah masalah. Untuk beberapa lainnya ini bukanlah masalah, cuman informasi ini perlu kusampaikan gitu. Jadi untuk beberapa dari kalian sepertinya menjalankan hubungan sesama jenis antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita gitu ya. Nggak apa-apa, aku tidak menghakimi, baik lagi aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu. Aku tidak menghakimi, sekali lagi gitu ya, aku tekankan, aku tidak menghakimi dikarenakan aku bukan siapa-siapa untuk menghakimi, bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya untuk readingan kamu Aquarius gitu ya. Aduh, ini kenapa sih piringnya kelihatan terus? Oke. So, aku akan tarikan kamu saran Aquarius. Bentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih alam semesta. Uh. Okay, we'll see. Terima kasih alam semesta. Kita punya kartu ask for help from others gitu. Aku melihat permasalahan kalian sudah seperti yang aku bilang tadi, sepertinya bukanlah permasalahan yang mudah, yang sepele gitu. Dan kita punya kartu ask for help from others. Aku merasa kamu butuh bantuan untuk hubungan kalian, untuk pencarian solusi dari hubungan kalian gitu ya Aquarius. Bantuan ini bisa secara implisit ataupun secara eksplisit. Bisa secara tidak langsung ataupun secara langsung. Maksudnya implisit itu apa? Implisit itu contohnya kamu curhat sama teman gitu. Kamu curhat sama teman, minta bantuan, atau kamu nanya sama tarot reader, nanya sama psikolog gitu ya. Terkait kondisi perasaan kamu, terkait hubungan kalian, atau kamu tanya sama relationship coach gitu ya, love relationship coach gitu. Kepada siapapun kamu meminta bantuan atau meminta pendapat, meminta saran gitu, itu adalah bantuan-bantuan dalam bentuk yang implisit gitu, yang tidak langsung gitu. Kalau eksplisit itu misalnya kamu minta si sahabat kamu untuk ngomong sama dia, atau kamu minta sahabat kamu sebagai penengah dalam hubungan kalian gitu, langsung terjun ke dalam kamu dan dia. Kalau implisit itu tidak langsung terlibat ke dalam kalian berdua langsung gitu, tidak langsung terlibat gitu. Kalau eksplisit itu langsung terlibat gitu. Tapi apapun bentuk bantuannya yang kamu rasa tepat, maka lakukan. Aku melihat kamu perlu bantuan dari orang. Untuk beberapa dari kamu, possible kamu bisa meminta bantuan atau pendapat dari orang tua, baik dari orang tua dia atau orang tua kamu sendiri gitu ya. Baik lagi bantuannya bisa eksplisit ataupun implisit gitu ya, lakukan senyaman kamu, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu gitu ya. Karena aku melihat sebenarnya hubungan bisa berkembang, bisa ada solusinya, bisa ada penyelesaian masalahnya, tapi memang butuh bantuan orang. Perlu keterlibatan dari pihak-pihak penengah gitu ya, orang lain di sini gitu ya. Kalau kamu tanya aku apakah kamu bisa dilamar dalam artian jadi pacar atau jadi suami ataupun istri gitu ya, aku melihat bisa karena kita punya bunga di sini. Bunga itu syarat dengan maknanya lamaran gitu, artinya lamaran bisa terjadi, tapi ya permasalahan ini tentunya perlu diselesaikan dulu, dan untuk bisa selesai aku melihat kamu butuh bantuan gitu, karena baik lagi permasalahan ini nggak mudah, bukanlah permasalahan sepele gitu, ini butuh bantuan dari orang lain, baik secara implisit ataupun eksplisit gitu ya. Untuk beberapa dari kamu bisa minta bantuan kepada teman dia, misalnya geng dia gitu ya. Baik lagi bantuan secara implisit ataupun eksplisit gitu ya. Dan
Ini kan ada beberapa pesan sangat spesifik gitu ya, minta bantuan sama teman dia lah, minta bantuan sama orang tua, bisa orang tua kamu atau dia gitu. Baik lagi karena ini general reading, kamu sesuaikan dengan situasi kamu kembali gitu ya. Aku menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu. Tetap kamu harus sesuaikan dengan sikon kamu lagi. Jangan sampai kamu tahu nggak tepat nih untuk saran ini diaplikasikan ke hidup kamu atau ke skenario kamu, maka jangan dipaksakan gitu. Baik lagi ini general reading. Ada yang perlu dengar pesan itu pasti belum bukan untuk kamu gitu. Ada pesan yang untuk kamu dan bukan untuk orang lain gitu. Jadi sesuaikan gitu ya. So, selanjutnya aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan untuk kamu Aquarius. Di sini kita ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar atau yang akan terkait dengan kamu, dengan kalian atau dengan hubungan kalian gitu ya. Bisa terkait kamu, dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau semuanya akan keluar gitu ya. Bisa tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, ulang tahun baik dari kamu, dia, pihak-pihak terkait, atau semuanya gitu ya. Pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aquarius atau zodiak dari pasangan kamu, dari kamu, pasangan kamu, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau semuanya bisa keluar gitu ya. Dan juga ada inisial nama gitu ya, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, dan juga nama inisial nama semuanya. Kalau bisa saja inisial semuanya akan keluar gitu ya. Bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Balik lagi ini general reading. Jadi kalau misalnya informasi-informasi dari box ini tidak ada yang sesuai dengan hubungan kamu atau dengan hubungan kalian, dengan skenario kalian, dengan kisah kalian, nggak apa-apa. Balik lagi, ambil informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan. Gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Ini ada yang jatuh. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya 30. Kita punya 28. Oke. Aku mendapat message di mana kondisi hubungan kalian sekarang ini dibanding sebelumnya merupakan kemunduran. Jadi, hubungan kalian sebelumnya kondisinya tuh lebih baik daripada sekarang ini. Antara dulu atau sebelumnya itu benar-benar nggak ada masalah, lalu sekarang ada masalah, atau kalaupun dulu ada masalah tapi nggak seberat sekarang, nggak separah sekarang. Aku melihat sekarang ini merupakan kemunduran dari sebelumnya, kemunduran kondisi dari sebelumnya gitu ya. Kita punya Taurus, dan juga Taurus lagi. Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya I. Kita punya Januari. Kita punya O. Kita punya Januari. Kita punya September. Kita punya 5. Kita punya O. Sagittarius. Scorpio. Sagittarius. Oke. Jadi gini, tadi kan aku sempat bilang ada yang menginginkan kehamilan, tapi sampai sekarang ini belum hamil-hamil gitu kan, belum mempunyai anak gitu. Nah, aku melihat siapapun kamu yang masih menunggu kehamilan ini, pasti belum umurnya udah mau 50 atau bahkan sudah menginjak 50 gitu ya. Ada yang sudah hampir 50 atau sudah 50-an gitu ya, tapi belum punya anak gitu ya, masih belum hamil, menginginkan kehamilan gitu ya. Aku mendapat message di sana gitu ya. Aku nggak tahu 50 itu masih bisa hamil atau enggak, tapi ada yang sudah hampir 50 atau sudah 50, tapi menginginkan kehamilan gitu ya. Pisces atau Pisces, Juli, Januari, Scorpio, Scorpio lagi, April, Juli,
Juni, Leo, 14. Kalau tadi kamu resonate dengan hampir 50-an tahun, belum 50 tapi hampir 50-an, pasti ada yang umurnya 48, sekitar 48 gitu ya. 3. Juli, Pisces atau Pisces, Mei, 26, Januari, 21, Q, 1, Januari. Aku juga dapat channel messages huruf L gitu ya. Ada yang initial namanya L gitu. 25, G, 4, Scorpio, September, K, C, Agustus, W. Ada yang ngefans sama Kelly Clarkson di sini. Something about Kelly Clarkson. Antara emang ada yang ngefans sama Kelly Clarkson atau ada yang suka banget sama lagu-lagunya Kelly Clarkson. Maksudnya ngefans itu dalam arti emang ngefans figurnya, orangnya, atau emang hanya ngefans sama lagunya aja gitu ya. Something about Kelly Clarkson di sini. Maret, F, Mei, B, R, April, Februari, Maret, Cancer, November, Pisces atau Pisces, Sagittarius, Maret, 1, B, Maret, S, Aquarius. Kamu adalah Aquarius dan pasti bahwa kamu berhadapan dengan sesama Aquarius. Oktober, 9, Cancer, 4, M, C, Libra. Aku tuh ngerasain possible ya. Ada yang suka dengan lagu-lagu lama atau penyanyi-penyanyi lama gitu. Contoh ya, Mariah Carey, Kelly Clarkson kan juga jatuhnya agak lama gitu ya. Dia kan tahun 2003-an kalau saya nggak salah ingat. Tapi kan dia cukup terbilang lawas gitu kan. Dia pemenang ajang pencarian bakat kan gitu. Cukup bisa dibilang lawas lah ya. Walaupun bukan tahun 90-an, tapi dia tahun 2000-an awal. Kalau nggak salah saya, Kelly Clarkson 2000-an awal gitu ya. Kalau nggak salah saya ya. Tapi ada yang suka penyanyi-penyanyi atau lagu-lagu lama gitu ya. Ups. Kita punya 14 penyanyi barat yang lama gitu. Oktober. Dan yang terakhir kita punya A gitu ya. So, Aquarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal menyinggung kamu atau kalian. Aku minta maaf. Aku tidak ada maksud untuk menyinggung atau melakukan hal-hal negatif terhadap kamu gitu. Aku minta maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.